Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk. Yang mengatakan neraka itu siapa? Allah. Saya pernah Pak dituding orang-orang sekuler, orang jil, jaringan iblis lokal. Mengatakan apa? Saya dituduh panitia hari kiamat. Kok antum berani mengatakan istri Nabi Nuh, Nabi Lut itu neraka? Ini Al-Quran. Bukan qala munzir, tapi qala Allah Ta'ala fil Quranil Karim. Mereka neraka Pak, yang mengatakan ini Allah. Pemilik neraka siapa? Oh, saya di seminar itu. Antum bukan panitia hari kiamat. Saya nggak pernah ngaku panitia hari kiamat. Ini Pak, saya sampaikan Quran loh ini. Hati-hati antum loh. Seperti kasus seorang dokter di Instagram. Hati-hati antum bahasanya. Apa dia bilang? Tidak ada hubungan musibah, azab, bencana dengan dosa. Itu semua mitos. Oh, ngeri ini Pak. Ngeri. Al-Quran surat 796, walau anna 'alal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kazzabu, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Berarti karena apa? Dosa, syirik, zina. Oh, dia bilang enggak ada hubungan bencana dengan dosa. Ada lagi seorang wartawan senior mengatakan, Pak, saya tidak beriman kepada Tuhan yang menurunkan tsunami di Aceh. Dia ingin mengimani Allah hanya Maha Pengasih dan Penyayang. Dia tidak mengimani Allah juga bisa mengazab. Betul? Waspadai ini Pak. Ini orang-orang Muslim yang tidak ngerti Quran tapi ngoceh di Instagram. Akhirnya kejebak dengan ucapannya. Alasannya sederhana. Oh, daerah lain banyak kok. Las Vegas judi terbesar di dunia. Makau judi terbesar di dunia. Kenapa nggak ada gempa, nggak ada tsunami? Saya jawab. Tahu jawabannya? Apanya yang mau diuji Allah? Mereka orang kafir. Yang diuji itu anak UI, preman Berlan nggak akan diuji. Betul? Yang kedua, tempat mereka sudah pasti neraka jahanam, khalidina fiha abada. Yang dahsyatnya 100 miliar kali lebih dahsyat dari tsunami. Yang diuji itu orang beriman, yang diuji itu mahasiswa UI, yang nggak kuliah apanya mau diuji. Contoh antum, kalau sering ke masjid ujian datang, dikatakan apa? Aliran ajaran radikal, subhat, kan gitu kan? Saya bilang subhat tapi belum haram, betul? Iya, belum haram kok. Itu kan? Ya terus. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Istri Fir'aun ketika dia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Ibu dengar ini Bu, ibu ya Bu, tolong hati-hati Bu, jangan banyak ngomong sebelah ya, karena di luar pantauan saya. Mohon maaf Bunda, boleh jadi prototip ini ibu temukan di rumah ibu. Ibu bangun subuh, suami susah dibanguni. Ibu baca Quran, suami baca koran. Ibu ke masjid, suami malah ke restoran. Hati-hati Bunda. Boleh jadi keluarga ibu 11-12 dengan Firaun. Prototip ini akan muncul nanti. Ada yang istrinya beriman, suaminya setan. Ada yang suami beriman, istrinya neraka. Ini Allah tunjukkan dalam Al-Quran sebagai ibrah buat kita. Fitnah pasangan luar biasa. Tema berikutnya apa kita bikin ini? Tahun 2019. Apa tema kita bikin? Pertemuan berikutnya apa ini? Gak usah, presiden jangan diganti Pak, kita butuh presiden baru, betul? Terus yang gak sepakat dengan kita wajahnya mulai memerah. Saya psikolog, dari wajah kelihatan, walaupun tertawa sudah tidak simetris. Udah kita tinggalkan itu. Ini gak mungkin kita bahas semua. Kesimpulan mau saya ambil hanya satu. Bagaimana kita menghadapi fitnah ini? Sederhana kok. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Hai sekalian manusia, kata Allah, bertakwalah kepada aku. Kenapa harus bertakwa kepada Allah?
Karena perintah. Kedua apa? Khalaqakum, dia menciptakan sampean. Summa razaqakum, rezeki kita dari dia. Oksigen gratis nggak? Air tanah gratis nggak? Ruh di tubuh kita gratis nggak? Kesehatan gratis nggak? Gratis. Terus apa alasan sombong? Kenapa harus dekat dengan Allah? Jawabnya sederhana. Satu, diberikan apa? Rezeki dari pintu yang tidak disangka-sangka. Kedua apa? Diberikan apa? Jalan keluar ketika dapat masalah. Yang ketiga apa? Diberikan ketenangan jiwa. Kalau antum sudah temukan 3 indikator ciri-ciri variabel dalam hidup antum. Satu, diberikan jalan keluar ketika dapat masalah, diberikan rezeki dari pintu yang tidak sangka-sangka, diberikan ketenangan jiwa. Masya Allah, antum sudah orang bertakwa. Subhanallah. Kenapa harus bertakwa? Kalau kita bertakwa, kaya tidak hura-hura, miskin tidak putus asa. Kalau kita bertakwa, punya uang banyak tidak pamer, sedikit tidak minder. Kalau kita bertakwa, dijaga, dilindungi, ditenangkan, dan dimasukkan ke surga. Antum bisa ngukurin ini? Bisa Pak, ini sudah 65 ayat 2 dan 3 Al-Quran. Itulah ciri-ciri orang bertakwa. Di dunia dapat 3, di akhirat 3. Di akhirat apa? 1, diberikan perlindungan pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Masya Allah. Yang berkumpul miliaran manusia ketika dibangkitkan kepada kata Rasulullah kepada Aisyah, wahai Humairah, ya Aisyah, kelak kita dibangkitkan pertama semua telanjang bulan. Apa enggak kita malu melihat aurat orang lain ya Rasulullah? Bagaimana mungkin urusan orang lain? Orang punya kesibukan masing-masing. Kedua, kita dibangkitkan tidak berterompah sementara bumi dipanaskan, padang mahsyar dipanaskan. Yang ketiga apa? Tidak berkhitan. Yang keempat, tinggi kita semua sama dengan Nabi Adam, 35 meter 70 hasta. Bapak jangan kaget ya di padang mahsyar. Bapak saking jauh itu. Orang Sunda, orang Awak, oh Kalimantan, Banjarmasin. Baik, Bapak jangan kaget. Nanti Bapak dipanggil di padang mahsyar, tingginya 35 meter. Itu hadis. Sekarang Bapak berapa tingginya? 165? 160. Berarti tambah berapa meter lagi Bapak? Iya. Betul Pak, ini hadis. Karena di Adam itu 70 hasta, 35 meter. Seperti itu bisa dibangkitkan. Pertama, tinggi 35 meter. Kedua, kita tidak berkhitan, tidak sunat. Yang ketiga, telanjang pula. Orang yang pertama diberi busana. Siapa? Nabi Ibrahim diberikan 2 helai warna putih. Manusia kedua diberikan busana siapa? Rasulullah. Diberikan Allah bercorak. Masya Allah. Jadi sekian miliar manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Yang pertama mendapat busana Nabi Ibrahim, kedua Rasulullah. Kondisi telanjang, posisi 35 meter, tidak bersandal, padang mahsyar dipanaskan. Padang mahsyar ketika itu kata Rasulullah seperti roti tawar, seputih. Kalau palang Arafah beda, kekuning-kuningan karena dari tanah. Masya Allah. Untuk menghadapi ini fitnah-fitnah akhir zaman seperti ini, salah satu jalan apa? Kembali ke jalan Allah. Mana itu? Buka Al-Quran surah 24:54. Langsung kelemahan ya Pak. Antum asli dari mana? Ketua Pak Ketua. Jakarta. Wajah umur berapa? Masya Allah. 37 ya. Usia 37, wajah kayak 36 beliau. Masya Allah. Ya terus, ya lumayan 365 hari kan. Ya silakan. 24:54. Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Oh, kata kunci itu Pak. Qul Allah wa Rasul. Karena taat, hidayah ditambah. Mana buktinya Pak? Makin tua makin taat, makin kaya makin sedekah, makin banyak baca Quran. Oh, hidayah ditambah. Ada hidayah dikurangi, itulah makin tua stuck. Ada hidayah diangkat, itulah orang murtad. Ada hidayah diturunkan, itulah orang mualaf. Bapak bisa menulis hari ini, apakah hidayah tubuh Bapak bertambah? Silakan tepuk dada, tanya iman. Kuat enggak menghadapi fitnah? Kalau kuat, hidayah bagus. Subhanallah. Bisa kita uji hari ini kita. Ya, terus jika kamu berpaling,
maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya. Iya, tugas Rasul sederhana. Ya ayyuhar Rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Hai Rasul, sampaikan apa yang kau dapatkan dari Tuhanmu, bukan merubah orang menjadi beriman. Contoh, Ibrahim tidak sanggup berikan iman kepada ayahnya Azar. Rasulullah mentalkinkan pamannya Abu Thalib meninggal kafir. Nabi Lut anaknya, istrinya neraka jahanam. Mau bilang apa? Apalagi bapak ya, orang Brebes, Tegal, Pekalongan, Kendal. Siapa sini orang Kebumen yang ngapak-ngapak? Orang ngapak orang enak kan gitu. Subhanallah. Terus, dan kewajiban kamu hanyalah apa yang telah dibebankan kepada. Apa itu? Tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Qul atii'u wa atii'ur Rasul. Terus, jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu akan mendapatkan petunjuk. Bapak dengar ini, di tafsir dijelaskan pengertian mendapat petunjuk. Petunjuk ditambah. Dari mana kita ukur keseharian kita? Subhanallah, kata bapak. Habis lebaran ya ma, saya nggak pernah tinggal sholat ke masjid. Berarti di bulan Ramadan diberikan petunjuk. Subhanallah ma, hidup kita pas-pasan. Tapi alhamdulillah tiap bulan sedekah sama marbot masjid ya ma. Mudah-mudahan kita istiqomah ya ma, bisa berbagi. Masya Allah ma, habis Ramadan saya baca Quran, saya capek-capek pulang kerja, saya masih baca Quran ya ma. Mungkin Ramadan kemarin hidayah ditambah ya ma. Masya Allah ma, saya tidak pernah bersangka buruk lagi sama mertua dan ipar. Dulu selalu bicarakan, Insya Allah bapak tambah hidayah. Bisa kita ukur kok dari keseharian kita. Yang ketiga, Masya Allah ma, Allah turunkan ujian, kita tidak pernah panik ya ma. Allah turunkan musibah, kita tidak pernah sedih berlebihan ya ma. Doa kita belum dikabulkan, kita tidak pernah putus asa ma. Masya Allah, berarti hidayah bapak ditambah. Bisa kita ukur kok. Keunggulan orang beriman itu tiga. Satu, turunkan ujian tidak pernah mundur. Diturunkan musibah tidak sedih berlebihan. Doa belum dikabulkan tapi tidak pernah putus asa. Subhanallah. Berarti kita ditambah petunjuk Pak. Hidup kita tenang terus. Dilecehkan orang tidak marah, dipuji tidak bangga, penghasilan pas-pasan tidak pernah mengeluh. Subhanallah, bapak sudah dapat hidayah. Masya Allah, bagus. Barakallahu fiik. Luar biasa ini Pak. Kalau sudah bapak menghadapi ibu senyaman itu, setiap nelpon istri ma, alhamdulillah saya mendarat ini ma, baru mendarat di Bandara Internasional Hasanuddin. Alhamdulillah selamat ma. Mama sudah sholat ma, ini Jakarta sudah masuk zuhur ma, kami belum ma. Mohon maaf ya ma, nanti maghrib isya tolong anak-anak suruh ke masjid ya ma, pulangnya tolong doakan papa ya ma, karena ternyata dari bandara masih naik bis 8 jam lagi ke Tanah Toraja ma. Makasih ya ma, barakallahu fiik ya ma. Assalamualaikum. Ibu sudah punya suami sebagus itu enggak? Ibu sudah sehebat itu kok. Setiap menelpon ma, barakallahu fiik ya ma, semoga Allah berkahi, berikan taufik kepada mama ya ma. Assalamualaikum. Kalau ibu sudah punya suami sehebat ini imannya, selembut ini ucapannya, Masya Allah, pesan saya hanya satu, berdoalah sungguh-sungguh agar suami ibu diberkahi Allah. Kedua, tolong suami yang seperti ini kalau belum meninggal jangan dikubur. Betul? Setiap bertemu menutup perkataan barakallahu fiik ya ma, semoga Allah berkahi mama ya. Assalamualaikum ma. Senyum gak istri kita dengerin? Antum berangkat kerja, cium tangan, assalamualaikum ma ya, hati-hati ya ma, assalamualaikum. Istri antum masuk kamar mandi berwudu, salat duha 2 rakaat. Di akhir salatnya berdoa, ya Allah, pelihara suami hamba ya Allah dari fitnah dunia, subhat dunia ya Allah. Antum bekerja dengan nyaman, di jalan anda tenang. Kenapa? Doa seorang istri yang solehah. Coba hari ini kalau bapak dengan istri sama-sama ngaji, enak kan, sama-sama sejuk. Masalah uang relatif Pak, fitnah dunia pasti karena kita mengaku beriman. Kerja kita hari ini, dengar ya bunda, ini penutup dari saya bunda, bukan berapa banyak kita meminta nikmat, tapi berapa banyak kita mensyukurinya. Itulah membuat kita tenang. Tugas kita hari ini Pak, bukan berapa banyak kita meminta nikmat, tapi berapa banyak kita mensyukurinya. Itulah membuat tenang. Insya Allah fitnah-fitnah akan dihindarkan dari kita. Saya kira cukup sekian. Ayat-ayat ini kita bahas pertemuan berikutnya. 1, 2, 3, 4
4 ayat. Nanti kita bahas tahun 2019 insya. Baik, saya buka session tanya jawab. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan ibu-ibu. Bapak-bapak ada? Ukti, ikhwan, akhwat, remaja. Antum yang muda-muda. Aneh dulu Ustaz kan dari Madinah tahun 87, 31 tahun lalu. Kalau beliau datang, aneh paling depan. Asal dikasih kesempatan bertanya yang pertama. Antum ini siapkan pertanyaan sebelum kajian. Jadi nambah wawasan. Nggak ada? Ya udah, Bapak silakan. Nama tolong kasih mic, tolong kasih mic. Tolong panitia lah, tolong panitia. Antum panitia bayangan, tolong antum bergerak. Nama, status Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Mas Pak. Dari mana Pak? Asli dari kampung? Oh, Kebumen, saking jari toh. Termasuk ngapak loh itu ya. Nggak ada masalah, yang penting beriman. Pertanyaan Bapak. Jadi begini Pak, ini kan sekarang ini di media sosial ini kan terkait dengan pilpres ini kan dua kubu ini kan saling katakanlah saling menyerang ya. Nah ini sikap kita bagaimana kalau ada orang yang benar terus kan banyak juga kita yang ini nggak boleh nih kita lurusin, tapi kan kadang-kadang kita juga jadi ikut Dua kita lakukan Pak. Fitnah terbesar sekarang menyerang musuh. Bisa benar, bisa salah, betul? Tugas kita dua. Pertama, mendoakannya sungguh-sungguh agar diberikan petunjuk. Yang kedua, kalau kita punya bukti, laporkan ke polisi. Orang mengatakan begini Pak, maaf ya Pak, kita susah menang karena mereka lembaga anu mereka kuasai. Masih percaya nggak sama Allah? Antum masih percaya nggak sama Allah? Udah pegang aja. Doa saya sampai tanggal 17 2019 1. Ya Allah, porak-porandakan kekuatan musuh-musuh Islam di Indonesia. Allahu Akbar. Ini doa Rasulullah ketika hampir kalah di perang Khandaq Pak. Udah Rasulullah perintahkan kepada sahabat membuat parit atau Khandaq yang diukur kecepatan, kekuatan tenaga kuda sedah apapun musuh tidak akan mungkin bisa dilangkahi Khandaq parit yang dibangun oleh sahabat. Subhanallah Pak. Antum tahu perang Khandaq itu Islam 1000, kafir 10.000. Secara teori militer nggak mungkin menang. Ini kita bicara strategi dulu ya Pak. Masya Allah, Allah takdirkan kuda musuh masuk nyebrang ke pertahanan Rasulullah, hampir porak-poranda. Hanya dua doa Rasulullah, ucapan Rasulullah. Ya Allah, jika engkau kalahkan kami dalam pertempuran ini, tidak ada lagi yang menyembahmu di muka bumi ini. Subhanallah. Ucapan kedua ada ya Rasulullah, ya Allah, porak-porandakan kekuatan musuh-musuh Islam. Allah turunkan angin utara, hancur Islam menang. Lakukan doa itu. Saya begitu doa sekarang. Apapun kata share yang masuk, Pak Ustadz kita ngeri musuh segala macam, lembaga anu mereka kuasai, lembaga ini sudah di tangan mereka, jenderal anu di bawah perintah mereka. Ada jenderal yang paling tinggi, Allah. Jenderalnya jenderal Rabbis samawati wal ardh, Tuhannya langit dan bumi yang mengendalikan. Pesimislah kita, banyak berzikir, istiqomah, sedekah, doa sungguh-sungguh, menangkan kami Allah menghadapi musuh-musuh Islam di negeri ini. Siap berdoa? Tolong ya bantu saya berdoa terus di habis sujud kita, menangkan kami Allah melawan musuh-musuh Islam di negeri ini. Pelihara akidah dan tauhid kami Allah, pelihara kami dari fitnah-fitnah dunia ya Allah. Saya sudah berwasiat sama anak saya ini, saya bilang, nak, kalau 15-20 tahun ke depan kamu susah melaksanakan Islam dengan benar di negeri ini, kamu sudah kesulitan mengamalkan tauhid yang benar, uzlah, pindah nak ke luar negeri, tinggalkan ayah di Indonesia. Mudah-mudahan kita bertemu di padang mahsyar. Betul Pak? Jangan kecil hati Pak ya. Doakan mereka. Kedua, doa sungguh-sungguh, menangkan kami Allah menghadapi orang-orang kafir di negeri ini. Doanya astajib lakum, berdoalah niscaya aku kabulkan. Insyaallah doa kita dikabulkan oleh Allah, tapi sungguh-sungguh dan terus-menerus. Doanya astajib lakum, itu Al-Quran. Baik, cukup ya Pak ya. Yang kedua, ya silakan ibu-ibu, ada kertas? Ada kertas? Mau langsung? Langsung. Nama, status. Ya, kalau belum menikah saya carikan suaminya.
Disunahkan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, tadi di awal kalau nggak salah Bapak ngomong tidak akan masuk surga orang yang meminta diruqyah. Benar nggak ya? Salah, Bu. Oh, salah ya? Salah. Makanya Ibu menyimak. Salah itu, bukan itu ucapan saya tadi. Masuk surga tanpa azab dan hisab. Atau saya yang salah barangkali. Saya ulang ya, Bu. Persyaratan orang masuk surga tanpa azab dan hisab, satu, tidak minta diruqyah. Jadi bagaimana? Ruqyah mandiri. Kalau nggak sanggup, ibu sakit yang minta suami. Kalau suami sakit yang minta istri. Jangan ibu langsung minta sama ustaz. Kalau anak yang sakit, orang tua yang minta. Rasulullah ketika kena sihir, pernah kan Rasulullah? Bisa nggak ini berdiri? Jadi Rasulullah itu memegang tangannya begini, Aisyah yang membacakan doa-doa ruqyah. Setelah dibacakan, Rasulullah yang meniup Bismillah. Jadi ibu kalau nggak hafal ayat ruqyah, ini saya bawa ini lengkap ini, doa dan wirid. Mengobati guna-guna dan sihir menurut Al-Quran dan Sunnah. Tolong ibu beli ini nanti. Kalau nggak beli ya keterlaluan. Saya bawa sengaja ini. Di sini jelas hadis-hadis sahih, bacaan-bacaan ruqyah, semua doa-doa yang terbaik dari Al-Quran. Apa itu kalau nggak hafal? Minimal Al-Fatihah sekali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, Ayat Kursi bisa 3, bisa 7, bisa 9. Tiupkan ke tangan bunda. Bismillah. Terus sampai kata Rasulullah seluruh tubuh yang terjangkau. Atau ini isi air, disunahkan air Zam-Zam. Udah? Tempelkan ke bibir. Baca dalam hati boleh, karena untuk ruqyah diri sendiri. Kalau orang disunahkan kencang. Bismillah. Bismillah. Sisanya boleh dimandikan. Masukkan ke ember, isi 6-7 gayung. Tapi air ember yang digayung itu keluarkan dari kamar mandi, karena sambil mengaduk air ini dengan air yang 6 gayung itu harus baca ini lagi, disunahkan. Di kamar mandi kan nggak mungkin kita baca itu. Keluarkan ember, lakukan. Kalau anak ibu bisa meruqyah karena belum dewasa, belum balik. Air yang sisa tadi setelah diminumkan bisa dituang ke sana. Itu diminum, air itu dimandikan. Itu hadisnya sahih, dimasukkan ke dalam. Ya bunda ya. Ciri-cirinya ada, kecuali meruqyah saya. Misalnya ini mau saya ruqyah, disunahkan kencang. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima yasha' وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Contoh, panas nggak? Berarti nggak ada jinnya, pulang. Itu contoh. Kenapa disunahkan kencang? Karena kita kemasukan jin. Yang namanya kemasukan harus teriak. Ibu kalau masukkan maling ke rumah apa? Maling, maling. Ini juga karena ada jin di dalam, kita kencang. Kalau orang dewasa pegang ininya. Kenapa? Jin itu masuk ke aliran darah. Ini pusat aliran darah di tangan kiri. Supaya ditekan dia merasa sakit keluar. Begitu di situ. Di sini ditekan. Kalau laki-laki jangan lakukan, terlalu sakit. Dipegang kepalanya, di belakang ada menunggu. Karena nanti dia memberontak, kena tembok, fatal. Dipegang, ditahan 2 orang, begitu dia menggeliat-geliat marah karena jin ngamuk di dalam, ditahan terus. Nggak juga keluar azan, nggak juga mandikan, seret kamar mandi pakai air yang seperti tadi. Insya Allah kalau dia muntah 2 kemungkinan, jin keluar atau mati. Ya bu ya, udah cukup, kan terlalu melebar nanti capek saya. Terus yang lain ada lagi? Baik, kalau nggak ada alhamdulillah tertolong. Terima kasih, doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.